Pernah gak sih bingung sama peran diri sendiri di dunia? Kayaknya semua orang udah sehebat itu, semenakjubkan itu, sekeren itu. Terus aku yang biasa-biasa aja ini harus jadi manusia kayak apa? Karena seiring tambah usia, ketakutan semacam ini sering timbul. Orang-orang yang udah jalan lebih dulu, beberapa dari mereka udah nemuin kehebatan versi mereka sendiri. Aku selalu takjub dengan orang-orang yang hebat di bidang mereka masing-masing. Kelihatan hidup dan ngasih seluruh dunia mereka dalam kegiatan yang mereka tekuni. Kayak waktu itu, aku pernah datang ke suatu pertunjukan teater. Lihat gimana seluruh pemeran bergerak leluasa, seolah-olah jiwa mereka ada di dalam sana. Kelihatannya menyenangkan. Itu pasti hasil ditekuni dengan waktu yang gak sebentar, dengan pengorbanan yang enggak sedikit. Jadi setelah pertunjukannya selesai, aku kirim sebuah pertanyaan ke seseorang yang duduk di sampingku. Orang yang nemenin dari awal acara dimulai sampai lampu teater kembali terang benderang. Aku tanya gini, kalau seisi bumi sudah dipenuhi banyak manusia yang sangat menakjubkan, aku harus hidup sebagai apa ya? Aku nggak punya banyak ekspektasi dengan jawaban seperti apa yang bakal dia kasih. Tapi dia menjawab pertanyaan itu dengan tenang. Katanya, kita hidup untuk menjadi manusia, bukan menjadi sempurna. Jadi manusia ya? Manusia itu apa sih? Karena kalau jadi manusia, bukannya kita semua manusia. Pagi-pagi bangun, makan, beresin rumah, kerja, pulang, bersih-bersih, terus tidur. Apa rutinitas seperti itu udah layak disebut sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia? Sebenarnya juga kategori manusia masih luas. Hidup kita kan punya berbagai macam kegiatan yang beda-beda. Tapi kita juga disebut manusia kan? Ada yang punya kesibukan dari pagi, bahkan sewaktu kota belum sepenuhnya bangun. Terus pulang sewaktu gelap udah mengisi langit. Kegiatan orang-orang tuh emang seluas itu ya. Kalau pergi keluar jam 5 pagi aja, beberapa manusia udah hidup dengan pekerjaan mereka masing-masing. Melawan dingin, kantuk, dan rasa malas untuk nyari nafkah. Orang-orang yang tahu apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang sedang mereka kejar emang semenakjubkan itu. Karena aku belum tentu bisa. Aku masih sering tersesat dalam kebingungan perihal apa yang saat ini sedang aku lakukan dan ingin menjadi apa nanti di masa depan. Dan untuk menjawab kebingunganku, dia menjelaskan maksud ucapannya tadi. Dia bilang begini, jadi manusia artinya punya banyak kekurangan, tapi tetap mau berusaha untuk dapatin apa yang kita tuju. Manusia nggak sempurna, ada banyak ruang kosong yang bisa diisi genangan air atau kebahagiaan barang sebentar saja. Tapi dengan kita hidup menjadi manusia, kita paham kalau peran orang di dunia ini emang beda-beda. Semua orang menakjubkan dengan cara mereka masing-masing. Terus dia bahas perihal betapa uniknya manusia diciptakan oleh Tuhan. Ada yang mahir menari, mahir berhitung, mahir berbuat baik, mahir jadi pemimpin. Ada banyak sekali kemahiran manusia. Dan katanya terlalu jahat untuk mengkotak-kotakan kepintaran manusia hanya dari satu bidang aja. Kan kita punya pilihan untuk menjalani hidup dengan bidang apa.
Di titik ini, sebenarnya paham sih kalau manusia emang gak sempurna. Tapi rasanya masih sering kali menolak sebuah ketidakberhasilan yang aku dapatin. Karena di beberapa kegagalan, aku jadi ngerasa kalau apa aku seenggak layak itu ya. Perasaan tidak layak itu campur padu jadi sebuah dinamis yang enggak menyenangkan. Padahal manusia banyak kurangnya, banyak bebannya, banyak yang mesti dibenari. Mungkin juga kita menolak sebuah rasa gagal karena lingkungan yang mengajari itu. Seperti misalnya, sejak kecil aku diajari untuk menjadi berhasil, diajari untuk punya target menjadi juara satu, tapi sama sekali nggak diberitahu perihal gagal. Nggak ada yang menjelaskan kalau sebuah usaha nggak akan selalu menemui keberhasilan. Nggak ada yang bilang kalau ternyata ada opsi gagal di beberapa usaha. Dan nggak ada yang mengajarkan bagaimana caranya berteman dengan rasa gagal. Bagaimana cara mengatasi dan bangkit dari kegagalan itu. Atau bagaimana caranya berhenti merutuki sebuah kegagalan. Sejak kecil gak ada yang mengajari tentang itu. Jadi waktu ketemu orang kayak dia, rasanya aku bersyukur banget. Ada banyak ucapan dia yang membekas ingatanku sampai sekarang. Contohnya, obrolan kami yang masih membekas perihal hidup seperti apa di dunia ini. Dia menjawab tanpa menghakimi, dan mengobrol dengan dia memang selalu menyenangkan. Karena beberapa orang enggan untuk ditanyai macam-macam, tapi dia selalu mau. Karena katanya, manusia adalah filsuf dengan ribuan pertanyaan. Bahkan saking tingginya pertanyaan yang kita berikan, orang-orang kelimpungan dan enggan menjawabnya. Manusia semenakjubkan itu, semua orang sehebat itu. Hari itu ditutup dengan omongan dia yang bersautan dengan suara kendaraan di jalan. Kalau kamu tanya harus hidup gimana di dunia ini, ya jawabannya jadi manusia seutuhnya dengan cara kamu sendiri. Ada macam-macam cara untuk menjadi manusia. Jadi manusia yang bisa bicara. Maksudnya, dia berani untuk mengemukakan pendapat dan ngomong jujur ke seseorang. Atau jadi manusia baik, itu juga boleh. Kalau nggak bisa jadi manusia hebat sesuai standar yang ditetapkan oleh orang-orang, kamu boleh menjadi manusia baik. Baik ke diri sendiri, baik ke orang lain. Untuk hidup, kita selalu punya banyak pilihan. Singkatnya, dia bilang kita boleh menjadi manusia dengan versi apa saja yang kita inginkan. Menjadi hebat, menjadi menakjubkan, menjadi baik, atau menjadi apapun yang